Ada lagi sebelum kita nanti praktek? Oh ya, Pak Budi mau beralih ke sapi, Pak? Ya, silakan Pak Budi. Ini saya mau nanya ini ya, kan pakannya ke fermentasi ya. Apakah setelah kita fermentasi hijauan segarnya kita tinggalin? Karena tadi kan tidak boleh dirubah-rubah ya makanannya gitu ya. Kalau saya pikir sih enak kalau misalnya kita memang berhari fermentasi terus-terusan ya, nyaman karena kita bisa bikin stok ya berbulan-bulan. Tapi kadang-kadang di lapangan kan kita seneng ya lihat yang hijau-hijau gitu ya. Mereka juga makannya bagus gitu ya. Mungkin itu ya. Gini, kalau kemarin Pak Budi pernah ke kandang saya, sapi saya belum pernah dikasih rumput, jerami full, jadi nggak pernah saya kasih rumput. Jadi semua pakai jerami Pak. Kan gini, jerami rumput itu kan serat, ya kita toleran serat aja. Jadi memang dia perlu serat untuk proses pengolahan makanan. Jadi ya kalau Bapak misalnya hijauan banyak, silase namanya. Jadi awetkan lagi silase, masukin dalam tong atau dalam plastik, tutup rapat. Itu awet. Nggak usah, itu sudah nggak usah. Domba pun sama, ini pun sama. Dia nggak pernah, dia cukup ngarit sekali, masukin dalam tong, udah dia 3 hari lagi ngarit, 4 hari lagi ngarit. Kalau cuma sapi. Bisa apa nanti kalau dia ada. Sekarang dia baru mau mulai lagi. Nah, dia sedang nyari bakalan, cuman kata dia bakalannya masih mahal Pak Haji, kayak gitu. Ya masih lumayan tinggi ya Pak, emang 70 gitu. Jadi kalau domba udah dikasih itu, ya udah jerami sama itu aja Pak. Karena itu seratnya cukup di situ. Nggak akan nagih Pak, rumput gitu. Nggak, pokoknya udah cukup serat. Waktu makan serat dia makan serat, waktu makan protein dia makan protein. Cukup dengan jerami domba juga. Saya kecuali kambing. Kalau kambing perlu rambanan. Karena kambing itu agak sedikit tanda kutip makanannya nggak bisa seperti domba. Rakus kalau domba mah apa aja dimakan. Kalau kambing kan harus daun-daunan ya Pak. Ramban disebut kata orang Jawa rambanan. Nah harus rambanan. Bisa dengan itu pun tapi dicoper, diawetkan bisa. Tapi perlu kebiasaan. Biasanya berisik. Kalau dia nggak suka lapar kan, tapi lama-lama ya makan. Itu Pak. Pak Haji, saya boleh nanya nggak? Ya silakan Pak. Nggak gini, memang ceritakan tadi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan memang ya orangnya sana kan memang sudah biasa ya, terutama di pedesaan gitu ya. Saya banyak sekali kenal sama orang-orang sana tuh karena memang ya mereka tuh jadiin TTM. Anaknya mau kuliah ambil sapi jual kayak gitu ya. Nah, terus kemudian karena seperti itu di sana tuh sudah terbentuk pasar Pak, pasar sapi. Nah saya tanyakan di Jawa Barat ini konon katanya itu tidak sebagus di sana, belum ada tuh pasar memang sapi yang ada gitu Pak Budi gitu, seperti Jawa Tengah. Nah itu untuk kita, misalkan saya mau mulai nih usaha nih ya kayak gitu, modelnya itu untuk yang sapi penggemukan, untuk yang gampangnya Pak di tempat kita, apakah memang trading seperti itu atau seperti apa Pak? Dengan ya prospek kita di tempat di Jawa Barat lah terutama gitu. Terima kasih Pak Haji. Ya. Sedikit saya bahas juga. Nanti ini pola bisnis berarti kan ya Bapak tanya pola bisnis ya. Memang kalau di Jawa itu kalau di pasar misalnya pasar Kawi dia biasanya Kliwon. Pasar Wage. Nah, itu jadi setiap hari Pak di Jawa itu setiap kecamatan punya pasar. Gitu. Itu menangnya mereka. Jadi kalau di kita kan sekarang cuma Purwakarta sama Jonggol, itu pun sudah dikuasai, udah mereka-mereka yang sudah bercokol lama di sana. Nah, sistemnya kita nanti ada sistem nih, saya mau beternak nih, gua targetnya kemana? Di Indonesia, ya di Indonesia ada pasar yang sangat luar biasa untuk domba, kambing, sapi, Idul Adha. Saya kalau bisa Idul Adha setahun 2 kali. Iya, saya sendiri sama teman-teman peternak, saya pernah ke Kementan ke Pak Menteri tolong kalau bisa Idul Adha Indonesia setahun 2 kali Pak Menteri. Gitu. Ya, mohon maaf, di India kenapa sapi murah?
tidak dimakan. Ya, populasi India sapinya sekarang 1:7 Pak. Jadi 1 orang manusia 7 sapi. Kenapa murah? Nah, nggak ada Idul Adha kayak kita. Terus tidak ada Idul Fitri. Kita peternaknya punya 2 momen, sapi dan domba. Nah, kalau kita misalnya main nih sekarang Bapak, hitunglah jarak waktu misalnya kayak Pak Budi tadi itu misalnya sebulan misalnya pakan sekian. Berarti kita sekarang saya mau Idul Adha beli bakalan domba. Berarti kan kita ada waktu 6 bulan. Nah, di situ kita gemukin. Dari harga kemarin berapa Bang? 1 juta. Hah? Enggak, yang tahun kemarin kita beli 1.600.000 jadi 1.600.000 jadi 3.500.000 perawatan 4 bulan ya? 4 bulan. Itulah ada. Jadi kalau orang ibadah itu enggak nilai, yang penting gue seneng bayar. Gitu. Nah, market kedua akekah. Gitu. Sekarang kan sudah tren di perumahan akekah. Akekah luar biasa Pak kebutuhannya. Nah, memang tidak, mohon maaf, profitnya tidak sebesar Idul Adha kalau akekah. Ayalah, karena saya pernah main akekah. Ayalah batian, jangan beli udud mah atau ngopi mah aman. Akekah. Tapi kalau sudah seperti ini Bapak brosur ribuan ya bukannya aman, ngenah gitu. Iya, kalau sehari udah 100-300 ekor ya luar biasa. Kali aja lah itu hitung jelek. Iya mah gorengnya ya Pak, 100.000 per ekor. Amun sapoe 200 ekor. Ayo. Gaji saha eta. Sapoe kali sabulan. Bersihna lah itu kan itu. Cuman memang ada 2 market kita. Kalau domba bisa di akekah dan main di bulanan. Dan terakhir yang bisnisnya agak lumayan ya ke tukang sate, main karkas. Nah, cuman kalau main karkas memang itu bagaimana perawatan? Ya kadang-kadang cuma untung 30.000, saya pernah coba. Gitu, untung 20.000 per ekor. Dulu saya main juga. Nah, itu. Jadi sekarang saya mau kalau misalnya sapi nanti jual Idul Adha. Nah, berarti Bapak siapin nih dalam proses. Makanya saya bilang 70% dari modal bisa Bapak 100 juta beli sapi. Nah, 70 jutanya buat pakan selama hidup itu. 70%-nya. Domba pun sama. Cuman kan hitungannya gini, kalau Bapak punya 1 ekor sapi sama dengan 10 ekor domba makannya. Gitu. Jadi sapi lebih ini, tapi ya gitu. Nah, kalau sekarang kalau sapi cuma 2 mainnya kayak saya main karkas, ya gemukin, potong. 2 hari sekali saya motong. Sekarang kalau hari-hari seperti ini 2 hari sekali motong, 3 hari sekali motong. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Nah, nanti Bapak mau sebetulnya begitu segini, gua mau pensiun nih. Gua mau ada sistem bisnis saya ajarin. Ada breeding, fattening, rearing. Breeding ini pemuliaan, nganakin. Jadi kita beli yang belum bunting, nanti lebih lucu Pak, itu lebih kalau breeding itu harus tahu sapi birahi, domba birahi, bener-bener sarwa aja ngopen pamajikan mah. Beneran Pak. Amun sapi ya birahi, hitungannya 8 jam kaliwat, wah geus birahina. Teu bisa aku Bapak rek disuntik pakai suntik pangalus sih beak. Nah, itu kalau breeding. Jadi Bapak harus tahu kapan domba itu birahi, kapan itu. Terus bagaimana supaya birahi? Pakan yang itu breeding. Nah, kalau rearing itu perawatan. Misalnya sapi 4 bulan kan udah lepas susu tuh. Kita rawat sampai umur siap jualan bakalan namanya. Nah, itu rearing. Nah, kalau fattening kita beli bakalan sampai gemuk. Itu season bisnisnya. Sapi pun sama. Kalau kita mau ada market, ya cuman ya itu bisnis di sapi pun mapiana loba pisan. Ya, loba pisan. Jadi memang Bapak akan saya mah Pak Budi santai we lah. Itu miara budak hiji sapi 10 terus pakan fermentasi geus ke Idul Adha jual. Ya insya Allah kebuka pasar. Karena gini, di Karawang Bekasi ini 1 tahun itu minimal 5.000 ekor untuk sapi, mungkin 10.000 ekor untuk domba. Untuk Idul Adha.
kemarin teman-teman yang dari kabupaten. Coba Pak, 5.000 ekor. Saya kan nganti 100 berapa persen aja Pak. Ini itu masih peluangnya masih banyak karena kita ini Karawang Bekasi penopangnya DKI. Konsumsi daging di DKI itu sama dengan, kalau sekarang kita hitung semua ya dengan daging impor, itu 200 ekor per hari Pak. Konsumsi daging, sama juga kita motong 200 ekor sapi untuk konsumsi daging di DKI. Coba, luar biasa. Itu, dan nanti itu segmennya, berarti Bapak mau santai, kalau punya target pemotongan berarti short term, long term, itu aja. Breeding, perawatan, itu ya.